Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam persekutuan alumni Universitas Mula Warman ya yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Ya, luar biasa sekali, semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Ya, mungkin kita sering sudah ya mengikuti kegiatan Natal dengan tema yang sama. Tema ini didiskusikan oleh PGI dan KWI, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Saya mau tanya kepada kita, sudahkah kita ke Bethlehem? Belum. Masa belum? Sudah. Bapak, Ibu, rekan-rekan alumni, dan kita semua sudah ke Bethlehem. Masa iya? Ya mungkin pikiran kita kalau yang sudah ikut program Holy Land, ya baru dikatakan sudah ke Bethlehem. Tenang, di sini ada Ibu Marta. Daftar sama Ibu Marta ya kalau Holy Land. Ya, tahun ini ada ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya ada dari alumni juga yang boleh berangkat. Ya, kalau bisa request lah Bu, ada alumni Universitas Mula Warman, alumni yang Kristen Universitas Mula Warman, atau pengurus dari kami lah Bu, satu saja Bu. Ya Bu ya. Yang bisa berangkat ke sana. Dan mungkin sedikit juga saya mau menjelaskan bahwa kegiatan alumni Universitas Mula Warman, selain kami kumpul untuk kami beribadah Bu, kami juga sering mengadakan bakti sosial juga. Waktu itu kami juga sering ya kami mengadakan bakti sosial juga di Lokpon Apung yang sekarang calon pos PU, dan waktu itu saya buka di sana juga. Dan juga ya perkenalan kami juga waktu itu juga kami datang juga di SLB Karya Murni. Nah ini adalah adik-adik, atau saya katakan mereka ini adalah anak-anak saya juga. Karena saya bagian dari mereka juga. Kebetulan anak saya sekolah di sana, yang anak saya yang kedua. Ya mungkin nanti kami ke Marasatu, mungkin dia akan tinggal di asrama, titip di sana. Ya puji nama Tuhan, luar biasa mereka boleh hadir bersama-sama dengan kita. Sebenarnya ada rencana tadi suster, sudah saya mau ada pikiran mau hubungi panitia, tapi lupa karena banyak betul kegiatan. Dan puji Tuhan begitu datang ke sini, wah ada rupanya keluarga saya yang kedua hadir bersama-sama kita. Ya luar biasa sekali. Ya baiklah, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 15. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru yang kedua. Ayat 15 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kalau kita perhatikan daripada tema ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, mengapakah saya bertanya, sudahkah kita ke Bethlehem? Katanya belum, karena belum ikut program Holy Land. Ya, kalau saya katakan kita sudah pergi ke Bethlehem secara rohani. Itu yang paling terpenting di dalam kehidupan kita. Nah, mengapakah Bethlehem? Kita harus tahu bahwa Bethlehem itu adalah kota suci di tepi barat Palestina. Tempat kelahiran Yesus Kristus. Kota ini juga dikenal sebagai kota Daud. Itu Bethlehem dikenal dengan kota Daud. Ya, di situ yang masih aman, yaitu masuk wilayah Palestina, bukan jalur Gaza. Di situ aman, di situ yang dikuasai oleh Fatah. Kalau yang jalur Gaza itu dikuasai oleh Hamas. Ya, kalau orang kelompok Fatah ya masih aman-aman aja dengan orang Israel. 2023 kemarin kami ke sana aman-aman aja, kami keluar masuk di situ di dua negara ini.
Ya. Nah, satu hal yang sangat unik, mengapakah Bethlehem 700 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bayangkan jaraknya itu 700 tahun. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika, sudah dikatakan oleh Nabi Mika di dalam Mika 5 ayat 1 berkata, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku, katanya, seorang pemerintah Israel. Hai Bethlehem Efrata, sudah disebutkan bahwa di situ akan lahir 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu. Si Mamat tidak dikasih tahu kapan dia lahir. Tidak jelas. Tetapi Yesus Kristus begitu jelas, begitu detail sekali. Lalu kita bisa melihat kenapa di Bethlehem. Karena kota Daud, Yesus adalah keturunan Daud yang dijanjikan akan memerintah raja sebagai raja untuk selama-lamanya. Itu juga dikatakan bahwa dia akan sebagai raja. Kepadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Berarti dia akan menjadi raja yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu, sudah dijelaskan. Begitu. Ini luar biasa sekali. Nah, yang luar biasa, Bethlehem memiliki makna yang mendalam. Apa arti kata Bethlehem? Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Dan Yesus sendiri adalah roti hidup yang memberikan kehidupan yang kekal bagi dunia ini. Bethlehem artinya adalah rumah roti. Dan Yesus lahir di Bethlehem. Dan dia adalah roti kehidupan yang memberikan kehidupan yang kekal bagi dunia ini. Itulah kenapa Bethlehem. Sudah ke Bethlehem? Belum. Berarti belum sampai apa yang saya maksud ini. Ya, yang luar biasa, meskipun Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, tetapi Allah sudah mengatur semuanya bahwa ia akan lahir di Bethlehem. Tapi bagaimanakah prosesnya itu? Waktu itu adalah sensus Kaisar Agustus, sehingga mereka harus pergi ke Bethlehem tepat pada waktu Yesus lahir. Ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tidak ada satupun detail dalam rencana Allah yang luput dari kehendaknya. Yesus lahir di Bethlehem untuk menggenapi nubuatannya. Dan waktu itu Yusuf dan Maria itu ada di Nazaret. Di situ kotanya dia. Lalu ada sensus oleh Kaisar Agustus bahwa semua orang akan disensus, semua orang akan didata namanya. Lalu tinggal menghitung hari. Maria dan Yusuf pergi mulai dari Nazaret pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan nama mereka. Dan saat itulah Yesus lahir di Bethlehem. Dan ketika itu kita bisa melihat bagaimana iman para gembala dalam peristiwa Natal, di mana kisah para gembala dalam peristiwa Natal mengajarkan tentang iman yang sederhana namun penuh keyakinan. Sederhana. Ketika dia mendapatkan kabar berita dari malaikat bahwa telah bangkit bagimu Yesus Kristus di kota Daud di Bethlehem. Pergilah kamu ke sana dan lihatlah dia terbaring di palungan. Ketika gembala melihat itu, mendengar itu, melihat dan mendengar yang disampaikan oleh para malaikat, maka mereka langsung pergi ke
Bethlehem tempat Yesus dilahirkan. Bethlehem dengan padang gembala, menurut dijelaskan oleh waktu saya ada di sana, dijelaskan itu oleh tour guide-nya, itu 2 kilo. Jadi perjalanan para gembala pergi ke Bethlehem, tempat titik di mana Yesus lahir di kandang domba, itu jaraknya 2 kilo. 2 kilo perjalanan. Lalu ketika sampai di situ, lalu dia menceritakan kepada Yusuf dan Maria apa yang mereka dengar. Dan orang-orang yang ada di sana, yang juga ada berkumpul di situ, mendengarkan itu, mereka sangat kagum dan memuliakan Allah. Lalu setelah mereka melihat dan mereka kembali pulang, para gembala kembali pulang, apa yang dikatakan di sana? Mereka memuliakan Allah. Kemudian ayat 20, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka kembali sambil memuji Allah, memuliakan Allah. Jadi para gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem, kata gembala. Mereka pergi ke sana dan melihat bahwa Yesus Kristus yang mereka dengar, bahwa yang sudah pernah dinubuatkan oleh para nabi. Banyak para nabi menubuatkannya, baik Nabi Yesaya maupun juga Nabi Mika juga menubuatkannya. Dan para nabi yang lain sudah menubuatkannya. Dan orang-orang gembala ini adalah orang Yahudi sendiri. Dan mereka tahu tentang Mesias, karena mereka sering mendengarkan itu. Ketika mereka ada di sinagoge atau di bait Allah, mereka mendengarkannya. Dan mereka tahu persis. Lalu mereka memuji Allah. Nah sekarang ini, kalau kita sekarang katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem itu menandakan apa? Menandakan adalah hati kita, di mana Yesus lahir di hati kita. Seperti lagu katakan tadi apa? Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Nah, Bethlehem sekarang sudah tidak ada. Yesus secara fisik sudah tidak ada. Tetapi secara rohani, Bethlehem itu adalah hati kita. Ketika kita sudah menerima Kristus, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita telah menerima Kristus. Berarti Bethlehem itu adalah hati kita. Yesus lahir di hati kita. Nah, kalau sampai ini, kalau saya tanya tidak tahu, saya tidak tahu lagi saya harus bilang apa. Sudah ke Bethlehem? Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Kalau sudah ke Bethlehem, perlu daftar lagi ke Ibu Marta? Ya perlulah jalan-jalan, ya kan? Ya, tapi apa ya? Ya karena pengaruh doktrin kali yang sudah banyak kita pelajarin, kita pahami ya. Waktu saya ada di sana, kadang-kadang tuh bertanya-tanya juga saya, ya bersama dengan suami dari Ibu Marta, Pak Tomo ya. Pak Pendeta Tomo Siombing ya. Saya tanya, Bapak percayakan di sini titiknya ini? Ya enggak lah katanya. Karena tahun 70 penggenapan kutuk Tuhan, Yesus pernah berkata bahwa ini akan dirobohkan. Nah tahun 70 Masehi, Israel itu sudah luluh lantah ya, dihancurkan oleh Kaisar Nero ya, yang berkuasa pada waktu itu tahun 70-an. Jadi 20 tahun kemudian sewaktu Yesus naik, itu sudah luluh lantah, dihancurkan oleh Kaisar Nero. Jadi kita tidak tahu titiknya itu di mana. Nah sekarang marilah kita pergi ke Bethlehem.
jangan tunggu Holy Land. Belum tentu kau dapat jatah. Saya pun dapat itu karena anugerah daripada Tuhan, tidak sangka-sangka. Ya. Waktu kami ke sana, betulkah tempatnya di sini nih ya? Kan ada bintang itu, bintang 14 segi 14 itu. Oh ya, Suster Petra sudah ke sana ya. Ada yang ke sana pegang, cium, betulkah juga ini, saya bilang. Karena waktu itu sudah hancur titiknya. Lalu perjalanan tempat ini cerita sedikit lah ya. Tempat Yesus waktu di Bukit Golgota itu dua versi. Ada versi gereja Protestan, ada versi Katolik juga. Nah itu. Tapi yang jelasnya itu sudah pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Masalah persisnya di mana kita tidak tahu, titiknya di mana, tetapi lokasinya betul di Bethlehem. Tapi titiknya itu di mana kita tidak tahu. Ya, makanya itulah yang paling terpenting adalah apa? Bethlehem itu ada di hati kita. Bethlehem adalah hati kita di mana Yesus sudah lahir. Ketika orang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, percaya dan menerima Kristus, maka Yesus sudah lahir di hatinya. Berarti dia menjadi manusia yang baru. Paulus berkata apa? Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada amin? Berarti kita adalah manusia ciptaan baru dalam Kristus. Hati kita adalah Bethlehem itu sendiri. Dan Yesus lahir. Dan Yesus bertahta di dalam hati kita. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Dialah yang mengontrol setiap sisi kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, yang menuntun kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan penguatan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, dan menyertai kita, bahkan menguduskan kita. Makanya apa bukti bahwa Roh Kudus berdiam dalam dirimu? Kristus berdiam di dalam dirimu. Ketika kita ada bikin dosa kecil saja, waktu dosa itu belum dibuahi, Roh Kudus berdiam dalam hati kita, menyadarkan kita bahwa kita sudah berdosa, dan kita meresponnya itu dengan apa? Kita bertobat. Salah satu contoh ini, pengalaman saya. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saya pun juga adalah manusia biasa, tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Makanya itulah Bethlehem di hati kita. Yesus ada di hati kita, yang menguduskan kita melalui Roh Kudusnya, melalui pribadi Allah yang ketiga. Ini contoh. Waktu saya antar anak pertama saya ke Jelarai, waktu itu hujan. Dan berhentilah sudah hujan, ada genangan air. Sudah pulang habis antar anak ke sekolah, lalu saya pulang, tiba-tiba dari belakang sana mobil dan truk itu ada muatan laju. Syuk. Saya terciprat dengan air itu. Keluarlah kebun binatang. Woi, marah saya sampai keluar itu kebun binatang. Berapa menit kemudian, tidak sampai 5 menit, belum sampai rumah, rasa tidak nyaman dari perkataan yang sudah saya buat. Penyesalan saya. Suara hati berkata, kau sudah berdosa lewat perkataanmu. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Terima kasih kau sudah sadarkan saya. Ampuni saya Tuhan. Sucikan mulut bibir saya yang mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Saya berdoa, Tuhan, sertai dan lindungilah Bapak itu Tuhan. Mungkin dia laju karena dia sedang kejar setoran. Mungkin dia sedang butuh uang untuk anaknya. Tuhan sertai dan lindungi dia. Berkati dia, jauhkan dia dari kecelakaan. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan Roh Kudus. Karena hati kita adalah Bethlehem yang kedua.
dari mana Yesus lahir, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, yang mengontrol setiap sisi kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita tidak bisa menguduskan diri kita, tetapi Allah lah yang menguduskan kita, menyadarkan kita peran daripada Roh Kudus, menginsafkan kita, menyadarkan kita untuk kita bertobat kepada Dia dan mengakui dosa kita. Bertobat itu berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali kita bertobat? Satu kali bertobat terima Yesus secara pribadi. Itu satu kali saja seumur hidup kita. Tidak ada yang sampai 2 kali. Makanya kalau KKR itu, saya tuh lucu juga. Ada lihat orang. Padahal saya sudah pernah lihat dia dulu bertobat di KKR yang sebelumnya. Yang mau terima Yesus silakan maju ke depan. Maju juga dia. Habis itu KKR lagi. Yang mau terima Yesus, dia silakan maju. Pertobatan 1 kali, terima Yesus 1 kali, itu 1 kali seumur hidup kita untuk terima Yesus. Lalu bertobat setiap hari. Untuk apa? Supaya kita hidup kudus di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9. Di situ dikatakan bahwa kita harus mengakui segala dosa-dosa kita. Karena Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu dia. Dan itulah inti daripada hidup kudus di dalam Tuhan. Ya. Lalu kita bisa lihat bahwa harapan untuk masa depan. Dalam perayaan Natal, dalam tema kita ada harapan untuk masa depan. Kristus lahir ke dalam dunia memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan itu korban pertama daripada Kristus adalah ketika Ia datang ke dalam dunia ini. Bayangkan kalau kita renungkan baik-baik peristiwa Natal ini, peristiwa kelahiran Yesus. Kalau saya renungkan baik-baik, saya sendirian, saya meneteskan air mata saya. Mengapa? Karena saya menghayati dan merenungkan bagaimana Allah yang begitu mulia, yang begitu agung, datang ke dalam dunia ini dengan cara yang hina sekali. Bagaimana ketika saya merenungkan itu, Yusuf dan Maria mulai didatangi oleh malaikat. Itu saya katakan, kalau kita renungkan baik-baik, apakah mereka bersuka cita? Memang ada sukacita di dalam mereka. Tetapi waktu mereka menjalani itu tidak mudah dan tidak gampang. Bayangkan saja, untuk menggenapi nubuatan, dia harus lahir di Bethlehem, sementara dia di kota Nazaret. Bayangkan pergi dalam keadaan hamil yang tinggal menunggu hari saja. Perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu bukan perjalanan yang pendek. Mereka berjalan kaki. Maria mungkin di atas keledai atau di atas unta. Itu mereka jalan. Saya yakin bagaimana apa yang mereka alami waktu itu. Sudah terdaftar di sensus penduduk oleh Kaisar Agustus. Sudah waktunya mau melahirkan lagi. Mau cari tempat untuk melahirkan begitu susah sekali, begitu sulit sekali. Dan yang ada tempat di mana? Di kandang domba. Kalau kita menghayati itu semuanya, bagaimana kehadiran Kristus. Setelah itu, setelah umur 2 tahun kemudian, dia harus pergi lari lagi kemana? Lari lagi ke Mesir. Karena ada rencana pembunuhan bayi oleh Herodes waktu itu. Naik apa dia ke Mesir? Naik apa dia dari Nazaret ke Bethlehem? Setelah lahir 2 tahun kemudian, dia harus pergi lagi ke Mesir. Naik apa? Bukan naik mobil seperti sekarang ini. Belum ada mobil waktu zaman itu.
Dan ini kalau kita merenungkan peristiwa Natal ini begitu luar biasa sekali, begitu luar biasa sekali. Dan Yesus datang dalam hal kesederhanaannya, menunjukkan bagaimana ia mengasihi dunia ini. Itulah sebabnya kita bisa melihat bagaimana kasih Allah dinyatakan melalui peristiwa Natal. Yang memberikan pengharapan kepada kita, memberikan jaminan kepada kita, memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Dan untuk itu dalam perayaan Natal juga hari ini, dalam perenungan Natal, bahwa ada harapan untuk masa depan. Perayaan Natal tidak hanya merayakan kelahiran Yesus, tetapi juga menanamkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Jadi kita punya pengharapan akan masa depan kita. Apapun yang kita cita-citakan hari ini, serahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah Ia akan bertindak. Kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita percaya Ia akan bertindak dan sesuai dengan waktunya Tuhan. PGI dan KWI menginginkan Natal 2024 menjadi momen bagi umat untuk bersatu dan bekerja bersama membangun bangsa. Saya yakin kita adalah orang alumni yang sudah dibekali di kampus kita. Pengetahuan, talenta kita dipertajam di dalam kampus kita, dan kita sekarang sudah keluar. Dan ada yang bekerja sebagai ASN, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja sebagai guru, apapun profesi kita. Mari kita membangun bangsa ini. Karena ketika kita membangun bangsa ini, dengan potensi, dengan karunia, dengan talenta yang ada pada kita, itu adalah bagian kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Bukan hanya di dalam gereja ini kita melayani Tuhan. Pelayanan gereja adalah pelayanan khusus. Waktu Bapak Ibu, rekan-rekan alumni ada di luar sana sesuai dengan profesi dan pekerjaan kita masing-masing, engkau sedang melayani Tuhan. Itulah pelayanan umum. Karena Paulus berkata, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Berarti apapun yang kita buat hari ini, mari kita kerjakan itu untuk Tuhan. Itu adalah bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan. Dengan semangat persaudaraan, bersama dapat menciptakan Bethlehem yang baru dan menjadi tempat munculnya harapan dan pemimpin yang melayani dengan tulus. Artinya apa? Kita adalah Bethlehem yang baru. Hati kita adalah Bethlehem yang baru, di mana Kristus berdiam di dalam diri kita. Dia akan menuntun kita, maka kita bisa bekerja melayani dengan tulus. Kalau Kristus belum ada dalam hati kita, pasti kita bekerja dengan ngomel-ngomel saja, marah-marah. Kenapa? Ada orang yang masih bekerja ngomel-ngomel, marah-marah, mengeluh saja. Berarti hatinya belum menjadi Bethlehem yang baru. Sudah ke Bethlehem? Puji Tuhan. Ya, melalui tindakan nyata kita menghadirkan kasih dan damai Allah di tengah masyarakat. Bethlehem yang baru adalah hati kita. Maka kita harus menjadi berkat. Selagi masih siang, kita harus bekerja. Itu kata Tuhan Yesus. Karena ada waktunya kalau sudah malam, kita sudah tidak lagi bisa bekerja. Di tempat-tempat lain di mana mereka sulit sekali untuk beribadah. Mereka sulit sekali untuk memberitakan Injil. Mereka sulit sekali karena apa? Banyaknya penindasan. Kita masih ada waktu kita. Beritakan Injil dimanapun kita berada. Supaya mereka juga supaya hati mereka, kita yakin dan percaya bahwa hati mereka juga adalah Bethlehem yang baru. Dan biarlah Kristus juga lahir di dalam hati mereka. Saya masih ingat dari perkataan oleh pembina kita, Pak Elia Pedrik, dari buku yang pernah dibaca, ya. Dan waktu itu di pertemuan di Yayasan Gideon pernah dia katakan, waktu itu saya masih guru. Kerjaan waktu itu kami baru pertama kali perkenalan. Kalau Bapak kerja di mana? Saya guru, Pak. Berarti kamu adalah seorang misionaris yang menyamar sebagai guru.
Jadi apapun profesi kita, pekerjaan kita, kita adalah misionaris yang menyamar dengan profesi kita. Untuk itu mari kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan terang Kristus itu nyata bagi dunia ini melalui kehidupan kita. Dan kita bisa memberikan rasa seperti garam. Firman Tuhan katakan, engkau adalah garam dan terang dunia. Untuk itu mari kita memberikan rasa kepada dunia ini dan memberikan terang bagi dunia ini. Kiranya pada Natal ini Tuhan terus memberkati kita dan melindungi kita dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.